Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua. Diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, satu di Jakarta dan satu lagi di Lebak, Banten, membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara pernah berdiri. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terletak di daerah Bogor, tepatnya di tepi Sungai Ciaruten, dekat hulu Sungai Cisadane. Prasasti Kebon Kopi. Letak prasasti ini berada di Kampung Muara Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di daerah perkebunan jambu, kurang lebih 30 km ke arah barat Bogor. Sirawi ditemukan di daerah Citerep, Cibinong, Kabupaten Bogor. Prasasti Lebak, Munjul, Cidanghiang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi. Prasasti Tugu, prasasti ini berada di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta tersebut tidak berangkat tahun. Namun, bila dilihat dari langgam atau bentuk hurufnya, prasasti tersebut ditulis kurang lebih pada abad 5 Masehi. Adanya kerajaan Tarumanegara juga dapat diketahui dari berita atau catatan musafir Cina, antara lain bernama Fahien yang pernah berkunjung ke Tarumanegara pada tahun 414 Masehi. Fahien menyebutkan Tolomo untuk kerajaan Tarumanegara. Sumber lainnya yang membuktikan keberadaan kerajaan Tarumanegara berupa Arca Rajasi. Pada saat diperintah Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai masa keemasan. Purnawarman adalah seorang raja yang menganut agama Hindu. Masyarakatnya sebagian besar menganut agama Hindu dan sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha serta sebagian masih animisme. Oleh karena itu, kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu. Sebagian besar prasasti yang mengungkap keberadaan kerajaan Tarumanegara ditemukan di Bogor. Inilah salah satu prasasti yang ditemukan di Bogor. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris syair. Di samping itu, terdapat sepasang telapak kaki yang dianggap sebagai telapak kaki Raja Purnawarman yang mempunyai 2 arti, yaitu pertama, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut. Kedua, di India cap telapak kaki melambangkan kekuasaan sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Dari prasasti Ciaruten diketahui nama kerajaan Taruma dan rajanya bernama Purnawarman.
Selanjutnya adalah prasasti Jambu atau prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa, serta terdapat gambar telapak kaki. Isi prasasti menerangkan bahwa raja menaklukkan musuh-musuhnya dan raja memberi kesenangan kepada yang tunduk. Prasasti kebun kopi juga ditemukan di Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah. Gajah dinamakan Indra Airawata. Prasasti ini tidak menyebutkan nama raja. Prasasti tersebut ditulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Demikian pula dengan prasasti Pasir Awi, juga tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca. Itulah kelima prasasti yang telah ditemukan di Bogor. Dua prasasti lainnya yang membuktikan keberadaan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di luar daerah Bogor adalah Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan tahun 1947 dan berisi dua baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut menggambarkan keberanian, keperwiraan, dan keagungan Raja Purnawarman. Prasasti ini dibuat sebagai penghormatan dari rakyat dan kaum Brahmana pada Raja Purnawarman. Dan yang terakhir adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang, melingkar, dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lain. Sehingga ada beberapa hal penting yang dapat diketahui dari prasasti tersebut. Yaitu, pertama, dijelaskannya tentang pembuatan sebuah kanal atau saluran air yang disebut Sungai Gomati. Penggalian sungai ini dimaksudkan untuk pengairan dan untuk mengatasi bahaya banjir akibat luapan Sungai Candrabraga. Sungai Candrabraga diperkirakan terletak di Bekasi. Kedua, diketahuinya anasir penanggalan walaupun tidak lengkap dengan angka tahunnya. Ketiga, Prasasti Tugu menyebutkan dilaksanakannya upacara selamatan oleh Brahmana disertai dengan kurban 1000 ekor sapi yang dihadiahkan oleh raja. Dan yang lebih menarik lagi adalah meskipun raja telah menjadi penguasa, seorang raja tetap menghormati orang tuanya.